Healthy, cara tepat hidup sehat. Hai, selamat datang di Go Healthy. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sehat atau menyehatkan. Seberapa jauh pemirsa Anda bisa menggerakkan rahang bawah Anda ini ke salah satu sisi? Kita bisa mulai dengan ke kiri duluan. Bisa ikuti gerakan saya demi kesehatan kita? Mau? 5, 4, 3, 2, 1. Gerakan rahang bawah ke kiri sejauh mungkin, seperti ini. Bisa? Sip, keren. Sekarang gerakan rahangnya ke arah sebaliknya, kanan, sejauh mungkin. Seperti ini. Bisa ya? Sip. Kita kembalikan ke kiri, setelah jauh, tarik perlahan nafas dari hidung Anda sebanyak mungkin. Siap? Dan buang nafasnya lewat hidung juga, pelan-pelan. Sekarang kita coba yang kanan. Pindahkan. Tarik nafas panjang. Buang perlahan. Bagus, keren. Satu gerakan lagi boleh ya pemirsa. Silakan lipat lidah Anda dan kembali taruh di langit-langit mulut Anda seperti ini. Dan tarik nafas lewat hidung sepanjang mungkin. Buang perlahan. Tadi masih ada yang kecepatan. Tarik nafasnya pelan-pelan saja tapi panjang. Siap? Mulai. Dan buang. Nah, kita baru saja mengaktifkan persyarafan kita. Termasuk membuat situasi tubuh menjadi lebih rileks dan enzim pencernaan mulai bekerja secara optimal. Saya merasa siap untuk membawakan program acara Go Healthy di episode terbaru ini. Tapi kami juga punya video yang menarik. Selamat menyaksikan. Setiap pagi mata ini terbuka. Aku bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan untuk merasakan hidup ini. Masa depan yang indah tidak ada artinya kalau tubuh ini tak mampu menikmatinya. Rumah paling berharga yang kita punya bukan tembok, bukan atap, tapi tubuh ini sendiri yang masih mampu membawa kita menikmati hidup. Living in the moment, karena setiap momen kehidupan layak untuk dirasakan. Dan inilah saatnya berkenalan dengan narasumber kami. Namanya Pak Denny Indarnanto, betul ya Pak? Betul Pak. Wah, banyak orang yang kesulitan menyebutkan nama belakang Bapak. Indrananto. Mostly bilangnya Indrananto, sebenarnya Indarnanto. Berarti saya benar barusan Pak? Benar. Pak Denny, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh membaik keadaannya? Banget. Jadi sekarang saya udah bisa naik motor sendiri, udah bisa setir mobil buat jemput anak saya sekolah. Gimana perasaan anakmu dijemput lagi pakai kendaraan? Mungkin yang lebih berperasaan saya ya. Saya lebih bisa melindungi anak jadinya. Pemirsa, ini suasana yang positif dan penuh dengan optimistis. Tentu Anda bertanya-tanya, emang Pak Denny dulu kenapa?
Dan kenapa begitu berbahagia bagi seorang ayah bisa kembali melindungi putra dan putrinya di jalan dan memberikan pelayanan. Pak, saya ikut bahagia ya. Kami di sini ada Mbak Preti sama ada Mas Boy. Ini teman diskusi Bapak. Terima kasih. Dan kami siap mendukung bahkan meresonansi apa yang Bapak ceritakan supaya pemirsa di rumah mendapatkan kekuatan. Emang pulih dari apa sih? Pak Denny, pertanyaannya netizen biasanya begitu. Iya. Jadi pada tahun 2002 awal puasa 2002. iya 2022. 2022, baik. saya terkena serangan stroke ringan. Padahal saya tidak narkoba, saya tidak minum alkohol, saya olahraga setiap malam ya. Kenapa olahraganya malam? Karena olahraga saya tenis meja kebetulan. Dan itu kan nunggu bapak-bapak komplek pulang kerja. Habis Isya saya mulai sampai jam 11, kadang sampai jam 12. Salahnya saya sudah diperingati kena stroke ringan pertama, tapi saya masih ngopi, masih ngerokok. Itu yang menyebabkan setahun kemudian saya kena serangan stroke untuk kedua kalinya. Dan di awal bulan puasa juga. Jadi jeda antara stroke yang pertama dan kedua ini Satu ada 1 tahun. Singkat cerita, serangan stroke-nya ini dari hasil CT scan sumbatan atau Sumbatan. Oke, sumbatan. Dari pemeriksaan dokter, Iya. tensinya ada di angka berapa saat itu? Kalau nggak salah 280. Wow, tinggi banget Pak. Yang kedua ya. Kalau yang pertama cuma 196 kalau nggak salah. Hah? Cuman. Ya maksudnya dalam kondisi terkena stroke ringan itu 198. Itu karena setelah serangan pertama saya ngerasa oke-oke aja gitu ya. Padahal itu peringatan sebenarnya. Saya masih main pingpong, masih ngerokok. Loh, emang apa yang salah Pak dengan main pingpong? Kalau merokok saya nggak sarankan. Main pingpongnya nggak salah, mungkin timingnya ya. Betul. Karena malam. Lalu malam. Malamnya itu Oke. setelah Isya sampai jam 12. Dan sambil nunggu jeda waktunya giliran main kan ngerokok, ngopi instan. Ya, gorengan gitu-gitu ya Pak ya. Iya. Yang tidak sehat lah ya. Kita disediakan, ya kita menghormati tuan rumah kan gitu kan. Pak, selain tensinya nih Pak, yang tadi fantastis sekali ya, angkanya sampai 280 pemirsa. Kalau yang tensimeter saja mentoknya di 300. Jadi itu udah mentok banget nih Pak. Apalagi Pak yang ketahuan tinggi Pak? Gula darah Ada di angka berapa Pak? 337. Waduh. Dengan tensi yang tinggi, dengan gula darah yang tinggi tadi, dampak yang terjadi pada fisik Bapak apa waktu itu? Itu yang pertama secara fisik kan nyerangnya ke keseimbangan saya ya. Jadi saya sering rasa keliengan gitu kan. Kemudian pada serangan kedua tangan saya sampai kaku begini. Sampai nggak bisa lurus gitu kan. Pak Denny, jadi Bapak mengalami stroke sumbatan. Sumbatan. Kita dapat ceritanya ya, Mbak Preti sama Mas Boy. Akan kami bahas lagi. Keberanian beliau hadir di Go Healthy hari ini, langkah beliau yang ringan masuk studio, dadanya yang busung, kepalanya yang tegak, lihat ke depan itu karena beliau saat pemulihan mengambil suatu keputusan. Keputusan menggunakan teknologi laser. Betul. Kenapa Bapak mencari teknologi laser? Tolong ceritain ke kami, Pak. Ya memang awalnya setelah kena serangan stroke itu kan saya jadi bertanya-tanya gitu. Saya harus berobat apa atau terapi apa yang bisa bikin bantu saya pemulihan ini gitu kan. Dan ada artikel mengenai teknologi laser ini, dikatakan teknologi laser ini diharapkan mampu melancarkan sumbatan pembuluh darah itu. Ya, karena itulah saya pilih gunakan teknologi laser ini. Oh, jadi Bapak nyari tahu lewat media sosial saat Iya, itu. media Apakah Bapak pernah menonton acara kami ini, Go Healthy sebelumnya? Itu setelah lihat artikel itu, saya coba lihat di YouTube lagi. Apakah ada video yang berkaitan dengan teknologi laser ini. Disitulah saya baru melihat program Go Healthy ini di YouTube. Dan Bapak nggak tinggal diam, langsung segera take action ya Pak ya saat itu ya? Langsung setelah informasinya saya rasa, wah ini boleh dicoba nih. Iya. Dan kebetulan lokasi tempat penjualannya kan nggak jauh dari rumah saya. Bapak langsung ke Google Mall. Iya, patut dicoba lah. Saat itu juga Bapak putuskan untuk beli. Langsung beli. Berarti edukasinya nyampe ya Pak? Dari tim kami di sana?
edukasi dan sesuai harapan yang saya mau gitu. Oke. Dengan pakai Wow. teknologi ini diharapkan memberikan hasil yang terbaik untuk pemulihan pembuluh darah saya gitu. Nah sekarang gini, sekarang Bapak sudah pakai laser nih, Iya. teknologi laser. Langsung saja Pak, apa manfaatnya di Bapak? Apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasain awalnya saya sulit kalau malam itu tidur langsung nyenyak gitu walaupun sudah berbaring 1 jam di kasur tapi tetap nggak mau rep gitu istilahnya. Nah dengan teknologi laser ini itu gejalanya jadi ringan, jadi saya lebih mudah tidur, lebih nyenyak tidurnya. Wow, satu, kualitas tidur berarti terkoreksi dengan baik ini Pak? Ya, karena itu berkaitan dengan aktivitas yang harus saya jalani besok harinya. Saya harus jemput anak dari sekolah kan. Kalau saya nggak fit, gimana saya bawa kendaraan untuk jemput anak saya gitu. Benar, setuju. Karena itu tanggung jawab juga kan, keselamatan anak saya itu tanggung jawab saya juga. Ya, jadi ini sebenarnya satu hal yang mungkin Anda pemirsa juga akan alami kalau Anda menggunakan teknologi laser adalah dengan kualitas tidur. Jadi sekali lagi tidur ini memang suatu hal yang sangat bermanfaat atau sangat signifikan dampaknya terhadap kesehatan tubuh kita. Kalau tidur kita pulas, tidur kita berkualitas, ini maka membuat sel-sel di tubuh kita bisa melakukan metabolisme dengan baik. Kadar hormon bisa terjaga dengan baik, detak jantung bisa terjaga dengan baik, tekanan darah, kadar gula darah ini semua bisa terjaga dengan baik. Dengan begitu kesehatan kita akan terjaga dengan baik. Jadi teknologi laser yang digunakan oleh Pak Denny dan Anda juga bisa gunakan, ini digunakan di pergelangan tangan kiri. Ada 3 sinar warna terapi yang kemudian akan membuat melatonin di otak kita yang dihasilkan oleh satu kelenjar di otak kita akan membuat lebih optimal dan ini akan berdampak pada kualitas tidur yang akan menjadi lebih baik. Ya, ini mulai dari tidur dulu yang dirasakan oleh Pak Denny. Ditambah tadi dengan tensi yang tadinya tinggi sampai angka di 285, kemudian dengan penggunaan teknologi laser, tekanan darahnya bisa terkendali dengan baik. Jadi teknologi laser ini juga akan meningkatkan kualitas dinding pembuluh darah, meningkatkan kadar nitrik oxide yang menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis, dan tekanan darah akan bisa terkendali. Jadi risiko untuk terjadinya serangan stroke berulang ini juga akan bisa diturunkan. Jadi Anda pemirsa ya yang punya masalah, kita bicara masalah tidur aja dulu, ini bisa diatasi dengan penggunaan teknologi laser secara rutin dan dampaknya akan terlihat pada kesehatan tubuh Anda, tekanan darah menjadi terkendali, gula darah terkendali, kolesterol, berat badan dan semuanya akan bisa terkendali dengan baik hanya dengan tidur yang berkualitas. Jadi mulai sekarang gunakan teknologi laser untuk menjaga kualitas hidup dan kualitas kesehatan tubuh Anda. Pak Denny nggak kelihatan kayak orang yang kena stroke 2 kali ya? Benar. Alhamdulillah. Nggak nyangka. Nggak benar. Memang benar. Nggak, maksud saya Pak, silakan saya mau lihat pergerakan sebentar kami. Bapak berjalan beberapa langkah saja ke depan, normal saja. Oke. Waduh. Tiba-tiba. Silakan, Pak. Saya pengen kita semua beri apresiasi lagi untuk Pak Denny. Dan yang tadi Bapak omongin tuh bener banget Pak. Memang stroke ini walaupun gejalanya kelemahan satu sisi tubuh, ya sebenarnya permasalahannya adalah pembuluh darah di otak. Dan yang Bapak lakuin itu juga udah bener banget Pak. Mencari solusi khusus untuk darah dan pembuluh darah. Ketemu tuh teknologi laser. Bapak pakai teknologi laser di pergelangan tangan, manfaatnya kualitas darahnya membaik, tensi gula darahnya jadi turun. Betul ya Pak ya? Betul. Pakai juga ya Pak ya intranasal ya Pak ya? Iya. Tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala sehingga nantinya pembuluh darah lebih terbuka, bantu menguraikan gumpalan darah. Lalu ada juga teknologi yang bersinergis, namanya teknologi NMAS. Ini khusus untuk melatih kekuatan otot dan saraf. Jadi bisa bayangin ya pemirsa, dalam satu alat kesehatan dapat nih semua, darah, pembuluh darah, di area kepala, saraf, otot, semuanya bisa dibantu untuk ditingkatkan agar pemulihannya menjadi lebih optimal seperti yang dilakukan oleh Pak Denny. Jadi untuk pemirsa yang pernah mengalami serangan stroke, ingat bahwa stroke ini bukanlah akhir dari segalanya. Selalu ada upaya yang bisa dilakukan. Tapi kalau bisa, lebih baik ya jangan sampai terkena serangan stroke. Yang sudah punya faktor pemicu, contohnya tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Yuk dari sekarang pakai teknologi laser sekarang juga. Alat kesehatan yang saya pakai di pergelangan tangan kiri ini. Persis ya Pak Denny, sama seperti yang kita pakai, persis mirip. Pemirsa, ini adalah salah satu upaya ikhtiar dari seorang yang pernah kena stroke 2 kali. Ini juga adalah cara bagaimana kita menjaga kesehatan kita hari ini ketika
kesehatan itu masih merupakan anugerah. Saya, Mbak Preti, Mas Boy, kami orang-orang sehat yang menggunakan AccuLaser sebagai bagian dari pola hidup sehat. Dapatkan segera, jangan tunda. Take action, Anda yang menonton Go Healthy sekarang. Take action. Biarlah alat kesehatan ini membantu Anda, tubuh Anda untuk mencegah bahkan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Mencegah diri kita dari kejatuhan komplikasi, serangan jantung, gagal ginjal, stroke. Jangan sampai kena itu. Jadi pemirsa, dapatkan sesuai kemampuan. Ada fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0%. Saya sarankan untuk mengunduh aplikasi Legun atau bisa juga kunjungi situs legun.id untuk dapatkan satu kesempatan diskon besar ketika Anda berbelanja produk-produk berkualitas dari Gogomo. Tetapi yang paling utama sekarang adalah segera gunakan AccuLaser, alat kesehatan terpercaya dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Sama seperti tayangan Go Healthy di Metro TV yang sudah 5 tahun lebih eksis berkat atensi Anda. Informasi yang kami kemukakan di program ini tentu dapat dipertanggungjawabkan. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sebagai pegiat olahraga malam, karena waktu yang tersedia itu untuk olahraga, saya ingin menantang Mas Boy Abidin untuk menjelaskan kepada kami secara sains dan medis. Termasuk info sehat berikut ini. Yuk, dengan optimisme, olahraga terlalu malam membuat gula darah dan tensi sulit terkendali. Silahkan dilanjutkan, Mas. Ya, saya yakin Anda pemirsa yang rajin olahraga tentunya tujuannya adalah agar Anda sehat. Iya. Betul ya, agar tensi Anda baik, agar gula darah Anda baik. Tapi hati-hati, kalau olahraga Anda lakukan pada jam yang tidak tepat, olahraga dilakukan terlalu malam, olahraga yang terlalu dekat dengan jam tidur Anda, ini justru akan meningkatkan tensi Anda, akan meningkatkan kadar gula darah Anda. Kenapa? Kalau Anda melakukan olahraga ya dekat dengan jam tidur Anda, maka tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin. Ini akan membuat detak jantung Anda akan meningkat, mengeluarkan hormon kortisol. Ini akan membuat kadar gula darah Anda juga akan meningkat. Jadi ini adalah dampak yang tidak baik kalau Anda melakukan olahraga terlalu malam, khususnya olahraga dengan intensitas tinggi. Nah, kalau kemudian Anda bertanya, saya punya waktunya hanya malam hari, apa yang harus saya lakukan kalau saya harus melakukan olahraga? Ya, kalau Anda mau melakukan olahraga di malam hari, paling tidak 3 jam sebelum waktu tidur Anda sudah berhenti melakukan olahraga. Dan olahraga yang Anda lakukan adalah dengan intensitas sedang sampai ringan. Ya, jadi jangan intensitas tinggi. Bagaimana tahu intensitas sedang atau ringan tadi? Adalah pada saat Anda melakukan olahraga tersebut, Anda masih bisa berbicara, tidak terengah-engah, bahkan sampai sulit untuk berbicara. Jadi bentuk olahraganya misalnya berjalan kaki, berenang, yang memang denyut nadinya hanya mencapai 50% dari denyut nadi maksimal, yaitu 220 dikurangi usia Anda.
Jadi sekali lagi, olahraga itu bagus, tapi olahraga terlalu malam ini justru akan merugikan kesehatan Anda. Jadi Anda maunya sehat, tapi justru gula darah, tensi Anda justru tidak terkendali dengan baik dan akan menimbulkan masalah, bahkan bisa timbul komplikasi. Jadi olahragalah secara teratur, tapi jangan terlalu malam. Pak Denny, olahraganya sekarang apa pasca 2 kali kena stroke ini, tapi Bapak sudah mulai pulih? Saya sih yang pasti kalau pagi jam 9 saya jalan keliling komplek. Karena untuk lari saya belum berani. Takutnya saya malah jatuh gitu. Jadi saya ikutin aja sarannya salah satu dokter dari YouTube. Cukup jalan kaki aja 10 sampai 15 menit itu udah cukup kok untuk manasin badan istilahnya ya. Saya mau ngingetin lagi nih Pak. Di tangan Bapak, di pergelangan itu Pak, itu ada satu alat kesehatan yang bisa membantu otot Bapak tetap bertumbuh. Mudah-mudahan. Ya Mbak ya? Betul. Ini mesti dimanfaatin dong. Teknologi NMES namanya. Kita tahu bahwa pasien stroke ini seringkali mengalami keterbatasan gerak. Ya. Tapi pada waktu bersamaan ototnya nggak boleh sampai nggak dilatih. Kalau nggak dilatih nanti ototnya nyusut. Dan kunci pemulihan otot pada pasien serangan stroke ini adalah dilatih. Contohnya fisioterapi, latihan aktif. Tapi kalau misalnya masih terbatas, manfaatkan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa diletakkan pada berbagai area otot yang ingin dilatih. Kita ambil contoh, Pak Denny ya, dulu kan kena serangan stroke sisi kanan. Walaupun sekarang nggak kelihatan lagi ya pemirsa ya. Amin. Ditempelin nih, misalkan di lengan bawah, lengan atas, di paha depan, paha belakang, di bagian tungkai gitu ya pemirsa. Nantinya akan ada stimulus sehingga ototnya berkontraksi. Nah, otot yang berkontraksi ini akan membantu menjaga volume otot biar tidak menyusut dan juga bantu pergerakan ke arah yang lebih baik. Nah, kalau misalnya pada kasus Pak Denny, sekarang kan udah gak kelihatan lagi nih. Amin. Ya. Amin. Satu lagi nih pemirsa, biasanya pengguna teknologi laser diingatkan untuk pakai intranasal. Bagaimana dengan Pak Denny? Sesuatu yang dimasukkan ke cuping hidung kita itu Pak. Iya, sempat saya pakai itu kan waktu buka paket pembeliannya memang ada intranasalnya itu kan saya pakai. Itu yang membantu saya tidur lebih cepat. Nah, Khusus yang intranasal ke rongga hidung ini sebenarnya dampaknya atau manfaatnya terhadap pembuluh darah di area kepala kita. Ya, jadi rongga hidungnya ada pembuluh darah yang berhubungan dengan pembuluh darah di area kepala. Sedangkan kepala ini kita yakini memang sumber dari segala aktivitas kita, sumber dari semua metabolisme tubuh kita ini dikontrol oleh otak kita. Ya, jadi kalau pembuluh darahnya baik, kualitas darahnya baik, maka fungsi otak akan menjadi lebih optimal lagi. Ya, tadi yang sering mengalami sakit kepala, ada gangguan keseimbangan atau vertigo, ada punya masalah dengan sinusitis, ya, kemudian juga ada penurunan daya konsentrasi, penurunan daya ingat, dan kemudian untuk penderita stroke ini juga mencegah untuk jadinya stroke berulang, untuk mencegah supaya tidak terjadi sumbatan atau pecah pembuluh darah di sana. Ya, dan ini perlu Anda manfaatkan ya bersamaan dengan yang digunakan di pergelangan tangan kiri. Jadi ini manfaatnya bisa dirasakan lebih optimal lagi. Jadi buat Anda pemirsa yang punya masalah dengan kualitas darah dan pembuluh darah, Anda bisa manfaatkan teknologi laser mulai dari sekarang. mana yang paling berkesan Pak dari kerja laser di tubuh Bapak? Yang pasti kualitas tidur saya meningkat gitu ya. Oh, keren. Terus kemudian saya nggak pernah kebas tuh. Alhamdulillah sekarang udah nggak berasa kebas lagi. Keren. Alhamdulillahnya ya. Syukur. Syukurnya itu. Saya menerima pesan dan kesan bahwa Pak Denny sudah cukup percaya diri untuk melanjutkan kehidupan. Dan itu bagus pemirsa, kita berikan apresiasi buat beliau. Dengan rutin menggunakan teknologi laser, apa pesan dari para praktisi kesehatan untuk beliau yang sudah cukup baik sampai di titik ini, tapi harus melanjutkan perjuangan? Jadi pakai teknologi laser itu nggak tunggu sakit pemirsa. Good one. Justru lebih bagus lagi pada saat kita masih sehat, kita jaga betul-betul. Karena bagaimanapun pencegahan itu lebih mudah dan lebih murah. Setuju nggak Pak? Benar, setuju. Nah. Setuju. Tuhan sudah menciptakan diri kita secara sempurna, sehat. Untuk bersyukurnya kita harus menjaga supaya itu tetap sehat. Dengan cara menjaga pola makan, pola hidup kita. Ya memang sudah jamnya istirahat, istirahatlah. Dan olahraga juga nggak terlalu harus maksain. Kita udah usia terus high impact. Itu bukan malah sehat, malah kita ngundang penyakit untuk datang. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Saran saya itu aja.
pemirsa secepat mungkin pakai teknologi laser untuk mencegah daripada mengobati. Iya. Pak Denny dengan optimismenya. Jelas saja orang yang bahagia dan gembira akan sangat sulit untuk menutupinya. Termasuk pengalaman hidup. Pemirsa, selamat bagi Anda yang terpancar inspirasi dari Pak Denny. Yang 2 kali kena stroke namun bangkit kembali pada usaha kesekian. Sampai dia menggunakan AccuLaser dari Gogomall. Dan AccuLaser ini adalah teman hidupnya Pak Denny juga. Teman hidup pola hidup sehat yang dilakukannya mulai sekarang dan menjadi komitmennya seumur hidup. Segera dapatkan AccuLaser, sebuah alat kesehatan berpaten pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terdaftar resmi. Anda tinggal menelepon Gogomall. Nomornya ada di layar kaca. Supaya hati Anda tenang pemirsa. Karena begitu banyak informasi beredar di luar sana. Untuk mendapatkan AccuLaser yang paling aman, hubungi nomor yang ada di layar televisi ini. Dan minta pihak Gogomall untuk memberikan pendampingan secara eksklusif selama 30 hari. Minta juga kepada pihak Gogomall, saya ingin menyicil. Karena memang ada fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan. Bunganya 0%. Pemirsa, jika Anda ingin hitung-hitungan soal kesehatan Anda, hitunglah risiko terburuk yang bisa Anda dapatkan jika Anda menunda pilihan bijak yang bisa Anda lakukan hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama dengan kami di sepanjang diskusi kami. Pak Denny terima kasih, Mas Boy dan Mbak Preti. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam sehat dari studio kami di Metro TV Jakarta. Tetaplah saksikan Go Healthy dan gunakan AccuLaser sekarang. Cegah komplikasinya secepatnya. Sampai ketemu di episode berikut. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.